Shalom saudaraku yang terkasih, hari ini kita kembali mendengarkan firman menyapa. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menyinari hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, sepengharapan dalam Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini tertulis dalam kitab Amsal pasal 24 ayat 11 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh, selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan. Kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu, apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia yang menjaga hati jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ada sebuah kutipan lagu demikian. Pertolongan kita hanyalah di dalam nama Tuhan. Ketika lagu itu dibuat menjadi paduan suara sangat indah sekali, dan kita diingatkan bahwa pertolongan kita berasal dari Tuhan saja. Pertolongan itu diberikan kepada orang yang membutuhkan. Pertolongan itu diberikan kepada orang yang merindukan Tuhan. Pertolongan itu adalah gerakan yang digerakkan oleh Tuhan, yang diberikan energi kekuatan itu kepada seseorang supaya juga dia dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan untuk menolong sesamanya. Dan firman ini dalam 2 ayat ini menekankan tentang pentingnya jiwa raga kita ini, keterbukaan kita untuk mengulurkan bantuan, untuk menyelamatkan orang-orang yang dalam penindasan, di dalam keterpurukan hidupnya, di dalam ancaman yang dia derita pada saat itu. Jika kita mendengar dan mengetahui bahwa hidupnya terancam, teraniaya, tertindas, kita sebagai orang atau pribadi yang pernah diselamatkan oleh Tuhan harus tergerak dengan belas kasih. Harus mau mengerjakan keselamatan itu. Harus mau membantu orang-orang yang tertindas, teraniaya. Bahkan di ujung tanduk nyawanya, kita harus segera menolong mereka. Karena untuk itulah kita diselamatkan oleh Tuhan. Jangan lalai dan mengabaikan orang-orang yang dalam kesulitan atau dalam ancaman, dalam penindasan seperti itu. Firman Tuhan mengatakan, bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh. Kita harus juga menegakkan keadilan. Kita juga harus menyelamatkan orang-orang yang teraniaya, yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan. Dikatakan tadi di ayat 11. Jikalau situasi itu terjadi di hadapan kita, saudara, jika ada peristiwa itu yang kita dengar, kita bersegeralah untuk membantu orang-orang seperti itu. Jangan menjadi penonton yang setia. Misalnya kalau orang lagi dipukul atau digotong royongkan, dikeroyok orang, jangan kita langsung ambil HP kita, langsung kita membuat rekaman video, langsung kita sebarkan ke dunia sosial media. Bukan itu tugas kita, saudara. Tapi mari segera membantu mereka yang tertindas, teraniaya, dan tersakiti. Dan betul-betul disitulah peran kita sebagai anak-anak Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Yang berikut yang dikatakan firman ini, dikatakan bahwa ditekankan di ayat 11 dan ayat 12 bahwa Tuhan membutuhkan jiwa semangat untuk selalu mau bertindak atau action atau berempati kepada orang-orang dan peduli kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan tersebut. Jangan kita jadi ikut-ikutan menindas mereka, atau jangan kita ikut-ikutan menyakiti mereka. Tapi mari kita menegakkan keadilan dan kebaikan. Tuhan yang adil, Tuhan yang akan menghukum orang-orang yang berlaku curang, berlaku jahat kepada sesamanya manusia. Untuk itu tugas kita adalah mari kita berikan keadilan, kita berikan kelayakan kehidupan, kita baikkan suasana. Jadilah juru damai, jadilah juru penegak hukum yang baik, supaya terbantu orang-orang yang tersakiti tadi.
Dengan kita orang-orang akan terbantu. Dengan kita orang-orang akan memperoleh keadilan. Dengan kita saudara, orang-orang akan mendapatkan kehidupan. Untuk itulah kita hadir di dunia ini. Untuk itulah kita diberkati Tuhan. Untuk menjadi saluran tangan Tuhan. Untuk menolong sesama kita yang membutuhkan pertolongan. Jadi jangan sebagai penonton, tapi sebagai penolong bagi sesama manusia. Sekali lagi saya ulangi, Anda dan saya bukan menjadi penonton, tapi Anda dan saya harus menjadi penolong. Karena itulah tugas panggilan kita sebagai manusianya Tuhan. Tuhan akan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat karya keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami manusia. Bukan karena kekuatan kami, tapi oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Engkau menolong kami Tuhan, mengangkat kami dari lumpur dosa dan menyelamatkan kami dari semua dosa-dosa dan semua Tuhan persoalan hidup kami. Tapi ternyata Tuhan menyelamatkan kami supaya kami juga menjadi penyelamat dan penolong bagi sesama kami manusia. Melalui firman ini kami disadarkan untuk menjadi manusia yang berhikmat dan bijaksana, untuk melihat segala sesuatu di sekitar kami dan bertindak secara arif dan adil dan baik, supaya makin banyak orang diselamatkan, makin banyak orang dibantu. Karena Tuhan yang menggerakkan hati kami, Tuhan memampukan kami untuk melakukan itu semuanya. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat orang-orang yang tertindas, teraniaya dimanapun mereka berada. Tolong Tuhan selamatkan mereka, bantu Tuhan, kasihani mereka, supaya orang-orang yang berlaku jahat juga memperoleh sanksi dan hukuman sesuai dengan caranya Tuhan. Tapi orang-orang yang teraniaya, orang yang lemah tadi terbantu, supaya mereka juga merasakan sukacitanya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih dan sayang. Terima kasih, ampunkanlah dosa-dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian saudaraku firman hari ini. Ingatlah selalu baca firman Tuhan dan selalu berdoa. Tuhan akan memberikan kekuatan untuk kita menjadi penolong bagi sesama kita.